Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan nama saya Kimi Zulzira. Saya perwakilan dari SMP Negeri Tigaluh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Kera dan Si Kura-Kura, karya Hasmasima Sarjana Pendidikan. Semoga dongeng yang dapat saya sampaikan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Si Kera dan Si Kura-Kura. Di tepi sungai yang tenang, hiduplah seekor kera dan seekor kura-kura. Mereka tampak bersahabat. Mereka memiliki ladang kecil, tempat keduanya menanam pohon pisang bersama. Hari demi hari berlalu. Pohon pisang milik kura-kura tumbuh subur dengan daun-daun lebat. Namun berbeda dengan pohon milik kera. Pohonnya tumbuh layu. Karena ketidaksabaran si kera, ia memakan tunas-tunas mudanya sendiri hingga akhirnya mati. Suatu hari, pohon milik kura-kura mulai berbuah. Buahnya kuning, ranum, dan bergantung indah di atas pohon. Kura-kura sangat senang. Tetapi ia sadar bahwa dirinya tidak bisa memanjat pohon untuk mengambil buah itu. Dengan penuh harapan, ia menghampiri kera. "Kera, tolong bantu aku memetik pisangku. Pisangku sudah berbuah, tapi aku tidak bisa memetiknya." Mendengar itu, kera tersenyum licik, melihat kesempatan memakan buah pisang tanpa harus bersusah payah. "Tentu saja, aku akan membantumu." Dengan lincah, kera memanjat pohon pisang itu sampai ke puncak. Sesampainya di atas, ia memakan pisang-pisang itu dengan rakus. Sementara di bawah, kura-kura menunggu penuh harapan. "Kera, lemparkan juga daging pisangnya untukku." Namun, kera hanya melemparkan kulit-kulit pisang kosong. Kura-kura tetap bersabar dan meminta lagi. "Kera, tolong lemparkan yang masih ada buahnya." Kali ini, kera hanya melemparkan sisa-sisa pisang kotor yang sudah bercampur tanah. Hati kura-kura terasa sakit dan kecewa melihat perlakuan sahabatnya itu. Karena merasa tidak diperlakukan dengan adil, kura-kura mulai menyusun rencana. Diam-diam ia menggali 2 lubang. 1 lubang kecil dan 1 lubang besar yang diisi bambu-bambu runcing di bawahnya. Setelah makan, kera hendak turun. "Kera, jangan turun ke lubang kecil. Di situ ada induk anjing yang baru saja melahirkan. Turunlah ke lubang besar. Di situ lebih aman." Tanpa berpikir panjang, kera melompat ke lubang besar. Terdengar jeritan keras. Tubuh kera tertusuk bambu-bambu runcing. Akhirnya kera tewas karena keserakahannya sendiri. Setelah itu, tubuh kera pergi dibakar hingga menjadi abu oleh kura-kura. Abu tersebut dijadikan kapur sirih. Beberapa hari kemudian, teman kera datang mencari sahabat mereka. "Kura-kura, apakah kau melihat teman kami?" "Tidak,
Mari singgah ke rumahku. Kita makan sirih bersama. Mereka mengikuti ajakan itu. Mereka mulai mengunyah sirih. Tetapi sirih yang mereka kunyah tidak berubah merah seperti sirih biasanya. Mereka mulai curiga. Jangan-jangan sirih ini berasal dari tubuh teman kita. Mereka mulai mencari keberadaan kura-kura. Tetapi kura-kura sudah duluan bersembunyi di balik cangkangnya. Sayangnya, kura-kura bersuara hingga membuat keberadaannya diketahui para kera. Kura-kura pun pergi dibawa untuk dibakar. Tetapi dengan cerdik ia berkata, "Api adalah sahabatku. Saat kedinginan, aku mencari api untuk menghangatkan tubuh. Kalau begitu, lemparkan saja dia ke lumpur." "Aduh, jangan melemparkan aku ke dalam lumpur. Itu adalah tempat kematianku." Mendengar itu, para kera percaya, lalu melemparkan kura-kura ke dalam lumpur. Begitu para kera pergi, kura-kura malah tertawa senang karena lumpur adalah tempat tinggalnya. Kera marah besar, lalu menyuruh seekor kerbau untuk menyedot lumpur agar kura-kura keluar. "Sedot lumpurnya!" Saat punggung kura-kura mulai terlihat, kura-kura menyuruh seekor lipan untuk menjepit leher kerbau. "Jepit lehernya!" Kerbau pun kesakitan dan memuntahkan kembali lumpur yang telah disedotnya. Hal itu terjadi berulang-ulang kali hingga kerbau mati karena kelelahan. Akhirnya, kura-kura pun berhasil selamat. Demikian dongeng yang dapat saya sampaikan. Pergi ke sawah memetik padi. Jangan lupa singgah membeli jamu. Jangan rakus dan iri hati agar hidup damai selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.